Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala afdhalil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wattaba'a sunnatahu ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bitaqwallahi jalla jalaluh kama qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun thumma amma ba'd. Alhamdulillah, para hadirin sekalian, pujian, syukur dan sanjungan hanya layak kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah berhenti memberikan nikmat kepada kita. Dan di antara nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ini untuk belajar bersama thalabul ilmi, dan semoga majelis yang kita hadiri ini menjadi di antara sekian majelis zikir, majelis ilmu yang mendapatkan berbagai macam fadilah, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat salam semoga senantiasa tercurahkan pada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya yang mulia dan juga kepada pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah beliau, ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Amin. Para sekalian, para bapak ibu, melanjutkan apa yang menjadi bahasan kita tentang sifat-sifat ibadur rahman, hamba Allah Subhanahu wa taala yang maha rahman. Kita sampai kepada sifat yang ketiga dan mungkin keempat nanti, yaitu di antara sifat mereka adalah khaufuhum wa isfaquhum min adabin nar. Bahwa di antara sifat dan karakter mereka yang juga mesti kita berusaha memilikinya adalah merasa takut dan khawatir dari azab neraka. Dan ini merupakan sifat yang menonjol dari orang yang soleh. Semakin taat pada Allah Subhanahu wa taala, semakin orang menjadi pribadi yang soleh, maka dia akan semakin takut pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tercermin dari tingkah lakunya, dari perbuatannya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Furqan ayat 65 dan 66, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Dan mereka itu orang-orang yang berkata tatkala berdoa kepada Rabb mereka, wahai Rabb kami, jauhkan adab jahannam dari kami. Sungguhnya adab jahannam itu adalah kebinasaan yang kekal, lagi tetap bagi orang yang mati dalam keadaan kafir. Sungguhnya jahannam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Di sini kita lihat, ini terjemahannya saya ambil dari terjemahan Depak, dan ini terjemahan yang benar, ya, sesuai dengan apa yang ditafsirkan oleh para ulama, ya, ketika mengatakan bahwasannya sungguhnya adab jahanam itu adalah kebinasaan yang kekal, lagi tetap bagi orang yang mati dalam keadaan kafir. Ini merupakan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa orang yang meninggal dunia dalam kondisi kafiran maka dia kekal di api neraka. Ini menunjukkan juga sebaliknya, bahwasanya seorang muslim, ya, bagaimanapun dia berbuat dosa besar, asalkan tidak dia berbuat syirik, ya, sampai akhir hayatnya, kemudian dia meninggal dunia dalam kondisi dia masih berbuat dosa besar dan dia belum pernah sama sekali bertobat dari dosa besarnya, dia tidak kekal di api neraka. Dia tidak kekal di api neraka, meskipun tetap dia sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, tahta masyiatillah, bahwasanya mungkin Allah Subhanahu wa taala akan mengadabnya, bisa jadi juga dengan rahmatnya Allah, dengan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala,
Allah nanti di akhirat bisa langsung mengampuni dia. Ya. Dan ini sesuatu yang merupakan keutamaan dari Allah. Ya, merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita kemudian mengatakan sebagaimana orang-orang Khawarij, demikian juga orang-orang Mu'tazilah, wajib bagi Allah Subhanahu wa taala mengazab, menghukum orang yang bersalah. Sing wajib ki sapa? Gitu kan. Kenapa? Kita bisa ingat ya, dalam kondisi kita sehari-hari juga misalnya, Pak. Ada orang yang sudah berbuat buruk pada kita misalnya, atau pada seorang misalnya. A berbuat buruk sama si B. Banyak sekali keburukannya. Ya, sementara si B ini, ya si fulan ini, dia selalu berbuat baik sama si A. Kemudian bagaimana? Terus ini si A ini berbuat keburukan, ya, berbuat zalim kepada si B. Si B jadi mampu untuk, ya, membalasnya. Kemudian bagaimana? Qadar Allah Subhanahu wa taala takdirkan si A ini kemudian istilahnya jaya-jayanya itu luntur gitu, Pak ya. Ya Pak ya, kita ingat kan ada orang yang jaya-jayanya dia bisa macam-macam. Kemudian bagaimana? Hancur ya. Ya, dalam kondisi serandu ya popo, ya, dalam kondisi keserakat, dalam kondisi susah, kemudian dia datang kepada si A. Kemudian bagaimana? Lihat kondisi demikian, kudune si B Pak ya, yang didolimi tadi. Ya. Harusnya si B dia bisa kemudian ketika dalam kondisi yang sudah sangat, ya, berat bagi si A tadi, datang mungkin dia pinjam uang, meminta bantuan, ya, mungkin nggak si B itu kemudian, ya, tidak ngasih bantuan, kemudian malah ngundat-undat kesalahannya si A. Bisa nggak Pak? Bisa. Tapi bisa juga dia kemudian bagaimana? Dengan kelapangan hati dia, ya, dengan besarnya rasa maaf dia, rasa kasih sayang dia, ya wis sing biyen ya wis men biyen. Ya, yang dulu juga sudah biarkan, wis tak maafkan semuanya. Kita bagaimana kira-kira memandang si B ini, Pak? Orang yang bagaimana? Orang yang baik sekali ini. Ya, orang yang sangat baik sekali. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih dari itu, Pak. Ya, kalau dihitung dosa kita itu banyak sekali. Ya, kita mungkin nanti datang kepada Allah sebagian dari dosa kita, bisa jadi. Ya, kita belum bertobat kepada Allah. Ya. Tapi dengan rahmatnya Allah, kita mengharapkan nanti di akhirat kita datang kepadanya, Allah mengampuni kita. Itu. Ini para sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya seorang mukmin ketika dia masih punya iman pada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan kekal di api neraka. Yang kekal di api neraka adalah orang yang meninggal dunia dalam kondisi kekafiran. Itu banyak. Ini cuma sekedar contoh. Nah, ibadur rahman, hambanya Allah yang maha pengasih itu, di samping baik dalam beramal dan beribadah pada Allah, mereka juga sangat takut dan khawatir terhadap murka dan adab Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia kumpulkan dua hal. Orang mukmin yang Allah Subhanahu wa taala cintai, yang disayangi sama Allah Subhanahu wa taala, mengumpulkan dua perkara. Apa itu yang pertama? Dia senantiasa berusaha berbuat kebaikan, beramal soleh. Yang kedua, di samping dia beramal soleh, dia masih takut, dalam hatinya masih merasa takut, khawatir dengan adab Allah Subhanahu wa taala. Ini kumpulkan, harus kita kumpulkan dua ini. Ya, kita khawatir. Wis amali soleh akeh, ya, berbuat baik yang banyak, namun juga bagaimana? Isi ono rasa khawatirnya. Ya, khawatir bagaimana? Khawatir ke amalku iki sing tak lakoni iki ora ditampa sama Allah Subhanahu wa taala, banyak kekurangannya. Ya, bahkan kita bisa melihat sendiri di antara amal-amal yang kita lakukan. Ya, salah satu atau kita sering ngasih contohnya itu dalam masalah sholat tuh. Sholat kita itu berapa sekalian? Ya, kadang kita bisa khusyuk. Ya, namun di saat yang lain kadang-kadang juga kita khusyuk nggak Pak? Nggak khusyuk. Kita takbiratul ihram Allahu akbar 1 rakaat, iso khusyuk. Habis itu rakaat kedua belayang itu pikirannya, ya kan, kemana-mana. Ya, mikir sing di luar sholat, mikir belanja, mikir macam-macam itu, keluar semuanya. Ya kan, benar kan itu? Kita bisa rasakan sendiri. Ya, sehebat-hebatnya kita. Maka bagaimana kita berjuang terus itu setiap hari. Orang-orang yang jenenge
Kita itu berhenti dari berusaha untuk ya khusyuk setiap hari. Wingi iso khusyuk dino iki ya tetap harus berusaha lagi. Oh wingi iso khusyuk saiki masih iso. Itu kan. Enggak, tapi bagaimana? Kita masih usaha lagi. Nah, itu. Nah, dari amal-amal kita yang sudah kita lakukan itu, kita masih ada khawatir-khawatirnya. Di samping ada juga rasa harap kita pada Allah, ya Allah, ya amal yang saya lakukan ini terimalah ya Allah. Namun di sisi yang lain kita juga ada rasa khawatirnya juga. Ya itu ya. Makanya Nabi Ibrahim kita pernah mungkin sampaikan mungkin bagaimana Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail alaihissalam, beliau berdua membangun apa Pak? Ka'bah. Dengan perintah siapa itu membangun Ka'bah? Allah Azza wa Jalla. Amal soleh itu amal soleh yang merintahkan Allah dan mereka lakukan dengan sebaik-baiknya. Begitu selesai mereka masih doa sama Allah Subhanahu wa taala, Rabbana taqabbal minna. Wahai Rabb kami, terimalah dari kami amal soleh kami ini. Tetap minta sama Allah supaya amal solehnya diterima sama Allah. Ini juga yang mesti kita lakukan. Ya. Makanya dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Mu'minun ayat 60 Allah katakan walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan, sedekah, zakat, infak, ya, yang bersama ini. Cuma mungkin ada yang wajib, ada yang sunnah. Kita hibah, kita ngasih wakaf, ya, kita santuni anak yatim, berikan, ya. Namun bagaimana? Mereka sudah berikan apa yang mereka berikan berupa harta tadi dengan hati yang takut. Karena mereka tahu bahwa sungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Kita semuanya, kita miliknya Allah, yang menciptakan kita Allah, dan kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak cuma sekedar kembali. Yang kembali itu wis rampung urusannya, ramah masalah, mudah bagi kita. Namun kembali dalam rangka mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan di dunia, sekecil-kecilnya dihitung. Dan juga setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sekecil apapun ditanyakan sama Allah, wis disyukuri apa urung. Gitu kan. Nah, ini sekali lagi bahwasanya karena mereka apa takut nanti akan kembali sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemarin faedah mungkin yang pernah kami sampaikan mungkin mengucapkan kita kalau ada orang yang kena musibah, orang meninggal dunia, mengucapkan bagaimana? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sungguhnya kami ini miliknya Allah dan kita akan kembali kepada siapa Pak? Allah Subhanahu wa taala. Ini cuma untuk kita atau semua makhluk Pak? Yang akan kembali pada Allah semua makhluk atau cuma kita saja? Iya. Yang muslim maupun yang enggak muslim kembali sama Allah. Miliknya Allah bukan? Miliknya Allah. Ya, ini kabar dari kita. Makanya Syekh bin Baz rahimahullah taala beliau ketika ditanya bagaimana kalau ada tetangga kami yang non muslim, bagaimana kalau ada saudara kami yang non muslim meninggal dunia, boleh nggak kami mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun? Kira-kira boleh nggak Pak? Boleh nggak Pak? Boleh. Kenapa? Ini bukan doa, tapi ini cuma sekedar mengkabarkan. Yang nggak boleh ada bagaimana orang meninggal dunia dalam kekafiran, dalam kemusyrikan, kita mendoakan supaya diampuni sama Allah. Boleh nggak ini? Tidak boleh, ada larangannya. Namun kalau orang kemudian meninggal dunia, kemudian dikatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, dia ngomong kayak gini semuanya, gitu loh. Makanya saya bebas mengatakan tidak apa-apa. Ya, ketika ada yang meninggal dari non muslim, kemudian kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wallahu a'lam bishawab. Nah ini para bapak sekalian. Jadi mereka berzikap berikan infaknya, mereka berikan persembahan ibadahnya pada Allah. Di sisi yang lain mereka juga ada rasa takutnya pada Allah kalau amal tadi ditolak, kalau mereka akan mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau ketika dibacakan ayat tadi, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah, itu orang-orang yang berikan apa yang mereka berikan dalam kondisi hati mereka merasa takut. Ya, maka Aisyah ibunda kita bertanya kepada Rasulullah SAW, ahumul ladzi yashrabuna al-khamra wa yasrikun? Ya Rasulullah, apakah mereka itu kok wedi barang, kok takut barang,
itu adalah orang yang biasa minum khamr, biasa mencuri, ya berbuat maksiat sehingga takut. Ternyata bagaimana Rasul mengatakan qala ya bint As-Siddiq. Tidak, wahai putrinya As-Siddiq. Putrinya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Walakinnahum, akan tetapi sungguhnya mereka itu alladzina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaqun. Mereka itu sebenarnya adalah orang yang biasa menjalankan puasa, biasa menjalankan salat, biasa bersedekah, wa hum yakhafuna alla tuqbala minhum, dan mereka takut kalau itu semua yang sudah mereka lakukan itu tidak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Ini khawatir. Demikian juga di antara kekhawatiran kita, Pak. Apa itu? Kita sudah berbuat baik seperti itu, kemudian sampai di akhirat apa yang sudah kita lakukan itu ternyata dikeke wong, kayak siapa? Orang lain. Wah, itu lebih ngeri meneh. Itu lebih apa lagi? Lebih menyesakkan dada kita lagi. Kenapa? Kita awake dhewe sing wis kesel-kesel berbuat baik, kita yang sudah capek-capek beramal soleh, ya sholatnya, ya puasanya, ya sedekahnya, ya macam-macam. Tapi bagaimana nanti di akhirat ternyata gur dikeke wong liya. Enak enggak, Pak? Ya enak no. Kenapa itu? Gara-gara berbuat dolim sama orang lain. Ya, disebutkan sama Nabi, waqad syatama hada, dia sudah mencela orang ini, diureng-ureng, dicela macam-macam, dielek-elek, dipermalukan di hadapan orang lain. Ya. Demikian juga waqad fahada, dia sudah nuduh orang lain demikian, padahal wonge apik misalnya. Ya. Wa akhadha malahada, dia dulu ambil hartanya orang ini tanpa hak. Ya. Dicuri, dirampas, apa lagi, Pak? Dicopet, hilang, orang dibeleke. Ya, termasuk juga ini, Pak. Ya, kemarin kan kita sudah mungkin pernah sampaikan ya tentang masalah hukum temuan, Pak, ya. Luqotoh itu kalau barang sing berharga, HP kok yang ini berharga enggak, Pak? Sing kelangan gregel ra ini. Gelono. Dukune wis di nabung suwe. Lagi tiba ning ngarep ning dalan ngarep omahe wis di saut karo wong liya. Ya, ini kan ada hukum-hukumnya. Ya. Yang kemudian bagaimana kalau barang itu berharga? Ya, seperti ini berharga bagi kita secara rata-rata orang. Bagaimana? Boleh kita ambil untuk apa? Kalau kita itu amanah untuk kembalikan sama orang yang punya. Diumumke. Ya, bukan seperti sekarang orang nemu HP ini dan wah, alhamdulillah nemu HP. Ya, iki dadi barang temuan boleh dimiliki. Salah itu. Ya, kecuali kita itu cuma nemu pulpen yang bukan dari emas ya, ya. Pulpen biasa. Nemu apalagi misalnya yang enggak terlalu berharga itu. Temiti. Ya, nemu apa lagi, Pak? Uang 1.000, 2.000. Berharga enggak, Pak, itu, Pak? Karena bocah saiki sangune 10.000, njuk tambah jan. Ya kan? Apa 2.000. Boleh enggak kita miliki, kita nemu? Boleh. Karena apa? Secara umum orang nganggap itu ya wis rapati ya serapopo kaya 2.000. Kan gitu kan. Tapi kalau kehilangan ya sayuto piye, Pak? Berarti sing nemu kudu bagaimana? Dia boleh ngambil dalam rangka apa? Ngumumke sapa sing duwe. Dimaksud juga ini apa ini? Lain ora piye? Itu berarti dia kesalahan dia, ngambil harta orang lain nanti. Jadi kewajiban bagi kita nemu sesuatu yang berharga, piye carane ngumumke sik. Tumi nanti kapan? Setahun. Pada setahun piye? Boleh dimiliki. Ya, setahun bagaimana? Kemudian sudah sudah berlalu orang ono sing teko-teko, maka bagaimana boleh kita miliki? Ternyata bagaimana? Setahun setengah sing duwe teko. Pak, nyuwun ampun, saya dulu dapat kabar Bapak katanya nemu HP yang sisinya demikian dan demikian. Oh iya, Mas. Ya, punya siapa tuh? Punya saya itu, Pak. Itu cirinya gimana, Mas? Seperti ini. Oh iya, itu memang itu yang saya temukan. Tapi tak adoli, Mas. Kijajan bocah. Ora iso, Pak, tetap belek kayak gitu. Gitu ya. Kecuali di kelas kisarama sama yang punya, gitu loh. Nah, ini perlu kita tahu hukum-hukum seperti itu.
Di sini kelihatannya ada pengajian apa namanya? Bulul Maram, Pak ya. Sudah berhenti? Sudah berhenti, Pak ya, lama ya. Itu hukum-hukum yang mesti kita tahu. Jadi nggak sembarangan. Sekarang kadang-kadang orang naruh apa, kadang-kadang lupa Pak wudu ya, Pak ya. Ya apa ya, apa itu taruh di apa namanya? Di linggiran apa-apa itu. Kemudian lupa itu sholat. Kemudian oh iya udah HP-ku ketinggalan. Ternyata bagaimana? Wes hilang karena ini nggak boleh seperti ini. Ya tidak boleh. Dan sebagainya. Termasuk juga yang lain. Nah, ini nanti gawat untuk kita, urusan kita nanti di akhirat. Ya itu ya. Nah ini tadi Hasan al-Basri sampai-sampai beliau mengatakan al-mu'minu jama'a ihsanan wa syafaqatan. Seorang mukmin itu mengumpulkan antara perbuatan yang baik dengan rasa khawatir. Wal munafiqu jama'a isa'atan wa amnan. Orang munafik dia kumpulkan antara perbuatan buruk, kewajiban ditinggalkan, ya. Kemudian maksiat dia lakukan terus menerus. Di samping itu hatinya merasa aman. Rapopo. Kita ya aku yang mlebu surga. Ya, ora apa-apa paling mlebu neraka ya sedina rong dina oleh penamen. Kayak orang Yahudi Pak ya. Kan kayak gitu ya. Kami cuma berapa hari aja di neraka. Pirang dina ning kono ya. Berapa tahun, Pak? Sedina ini berapa? 1000 tahun. Gereng ngitongke. Nah, udah bilang minta kita. Sampai itu sehari saja jangan sampai. Semenit saja jangan sampai masuk neraka. Gitu kan. Ya, sekali lagi awal itu janjane ya dengan lihat amal kita sendiri-sendiri, Pak. Ya, Pak ya. Kita awal di pantesan yang surga ning dhuwur dia apa ngisor dhewe, Pak, kita, Pak. Kira-kira, Pak. Ya. Awal itu kira apa namanya dengan kondisi kita seperti ini janjane ning empere surga doe jane wis bejo, Pak ya. Tapi Rasulullah SAW mengajar kita dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita tidak seperti itu. Ya, tetap kita minta pada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah memberikan kepada kita surga yang apa? Paling tinggi. Surga yang paling tinggi, surga Firdaus. Itu ya. Nah, ini tadi orang munafik bagaimana? Dia itu kumpulkan antara keburukan perbuatannya dengan apa? Dengan rasa aman. Kita ingat orang munafikin di zaman Nabi Muhammad SAW, mereka itu berbuat amal soleh dalam rangka dilihat sama orang. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka sholat itu yang bersama orang-orang, sholatnya sambil malas-malasan. Yura'unan nas, mereka itu cuma pengen dilihat sama orang. Oh, kayak muslim, kayak apa? Wala yadhkuruna Allah illa qalila. Dan tidak ingat sama Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya sedikit saja. Ya, makanya bagaimana kalau di sholat sing tidak kelihatan, karena di zaman Nabi ya ketika malam hari, ketika subuh itu tidak ada lampunya, sehingga bagaimana? Alah orang do ngerti rasa pangkat. Ya, mereka paling males mendatangi sholat apa? Subuh dan sholat isya. Sebab apa orang itu? Ya, mereka anggap bagaimana? Allah Subhanahu wa taala enggak tahu, nabinya enggak diberitahu. Ya, sehingga Allah sebutkan demikian. Nah, ini orang munafik. Di samping itu mereka merasa aman dari adab Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang mukmin mereka senantiasa takut dari adab Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan rasa takut ini menjadikan seseorang itu ya menjauh dari maksiat. Karena kita takut pada Allah, kita berusaha menjauhi sejauh-jauhnya perbuatan maksiat. Dan bila ternyata kita terjebak pada perbuatan maksiat karena rasa takut kita pada Allah Subhanahu wa taala, kita buru-buru untuk bertobat. Ya, dan orang yang bertobat dari dosa-dosa disebutkan oleh Nabi, kaman la dzanbalahu, sebagaimana orang yang tidak pernah melakukan dosa. Oleh karena itu bersegera untuk bertobat pada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak beristighfar kepadanya. Nah, para sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, doa yang dipanjatkan oleh ibadur Rahman, ya Rabbana srif 'anna 'adzab jahannam, ya Allah jauhkan kami dari adab neraka
jahanam. Ini juga mengandung permohonan doa supaya kita itu dijauhkan dari sebab-sebab yang menjadikan kita masuk dalam api neraka. Apa itu? Perbuatan maksiat, meninggalkan kewajiban, ya. Dan bahkan meninggalkan kewajiban itu lebih besar dibandingkan berbuat maksiat, ya, berbuat dosa. Contohnya apa? Meninggalkan sholat 5 waktu, dosanya lebih besar, ya, dosanya lebih besar. Nah, ini doa supaya kita dijauhkan dari api neraka ini mengandung permohonan juga supaya kita dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang menjadikan kita masuk dalam api neraka. Oleh karena itu, di antara doa yang diajarkan oleh Nabi kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bagaimana? Allahumma ya Allah, inni as'alukal jannah. Aku mohon kepadamu surga. Wa ma qarraba ilaiha, dan segala yang mendekatkan pada surga itu. Min qaulin aw amalin. Baik itu dari perkataan maupun perbuatan. Ada perkataan-perkataan kita, perbuatan-perbuatan yang kita lakukan itu yang mendekatkan pada surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa a'udzubika minan nar, dan aku berlindung padamu dari neraka. Wa ma qarraba ilaiha, dan dari apa yang mendekatkan kepada neraka, min qaulin au amalin, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Itu Pak ya. Makanya termasuk diantaranya ya perkataan-perkataan yang isinya adalah maksiat pada Allah. Sampai-sampai disebutkan oleh Nabi bagaimana? Ada innal abda, ada seorang hamba, la yatakallamu bil kalimah. Dia berkata dengan satu kalimat saja. Ya, ma yatabayyanu fiha. Yang dia sanggep ora ono masalah. Ya, ora jelas. Sebenarnya ngomong. Ya, Rasul mengatakan yazillu biha finnar. Yang perkataan itu menjadikan dia tergelincir, kepleset di dalam neraka, abada, lebih jauh mimma bainal masyriqi wal maghrib, dibandingkan antara timur dengan barat. Satu kalimat. Ya, termasuk apa itu misalnya? Kalimat yang berisi kesyirikan. Ya, mengumpat takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ini kita juga harus hati-hati. Saat musibah datang, ya, maka bagaimana? Jaga lisan kita dari merasa tidak rela dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang demikian, kita sering kita kadang mendapatkan orang yang demikian, Pak. Oleh karena itu kita mesti tahu. Ada yang mengatakan bagaimana ketika mendapatkan musibah, saya enggak terima dengan takdirnya Allah. Saya dengar sendiri tuh. Ya, kasihan. Harus diingatkan. Ya, termasuk orang yang meninggal dunia, Pak ya, saudara yang meninggal dunia ya. Kadang-kadang demikian, saya dengar. Ada orang yang berkata begitu. Ya Allah, saya Pak belum terima, bilang sama saya itu. Pak Ahmad, saya belum terima. Ya, saya nggak rela dengan takdir ini. Saya belum rela, saya belum ikhlaskan anak saya dipanggil sama Allah. Itu Pak. Bagaimana kayak gitu Pak? Diingatkan. Bukan berarti ya ben wae nang kengko kan yo salat suwe yo meneng dhewe. Ya iya. Engko setahun 2 tahun wis lali to. Bener kan? Enggak cuma setahun 2 tahun, nanti 2 minggu, 3 minggu wis luluh dhewe. Tapi bukan itu. Tapi karena apa? Yang namanya kesabaran itu sadmatil ula, ketika terjadinya pukulan pertama. Itu menunjukkan kesabaran seorang. Maka bagaimana diingatkan, Pak? Sabar, ini takdirnya Allah, ini yang paling baik gitu loh. Ya, supaya apa? Dia mendapatkan pahala kesabaran. Bukan kemudian wis nengke wae ben patok ben puas dia bilang apapun nanti yo lerem dhewe. Tidak. Ya, enggak boleh seperti itu, kan. Ini para mas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin demikian dulu yang kita bahas di pagi hari ini. Jadi ini diantara sifatnya ibadur rahman, bahwasanya mereka itu merasa takut dan khawatir terhadap adab Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala rasa takut dan khawatir ini ya terhadap adab Allah, yang ini merupakan sifatnya, karakternya pribadi yang soleh, pribadi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.